Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang jurnalis investigasi punya satu pertanyaan yang sudah 8 bulan bikin dia nggak bisa tidur nyenyak. Bukan soal siapa yang korupsi, tapi soal ini. Apakah orang yang kita percaya paling tahu soal kejahatan, justru yang paling rentan untuk melakukannya? Hari Selasa pagi, bukan hari yang terasa berbeda. Tapi waktu 2 orang asing duduk di depan ruang kerjanya sebelum dia sampai, Hendra Wirawan tahu. Dia tahu cara duduk orang yang sudah pegang izin dari tempat yang lebih tinggi. Di dalam laci kiri mejanya, ada amplop coklat yang semakin tebal selama 2 tahun. Berisi dokumen yang memberatkan, tapi juga dokumen yang mengarah ke orang-orang yang jauh lebih besar darinya. Amplop yang tidak pernah ia bawa keluar, tidak pernah ia serahkan ke siapapun, hanya disimpan. Seperti orang yang belum tahu mau diapakan sesuatu yang ia pegang. Ketika amplop itu akhirnya disita, semua orang berpikir cerita ini sudah selesai. Tersangka ditetapkan, rompi dipakai, kamera berbunyi. Tapi ternyata, amplop itu berisi lebih dari yang siapapun perkirakan. Dan nama-nama yang ada di dalamnya, belum semuanya disebut. Subscribe dan nyalakan notifikasi, karena cerita ini akan terus berkembang. Dan kamu nggak mau ketinggalan bagian yang paling penting. Hendra Wirawan tidak pernah takut mikrofon. Di forum itu, tahun 2019, ia berdiri di depan 200 orang, aktivis, jurnalis, pejabat yang pura-pura peduli, dan ia bicara dengan cara yang membuat orang diam sungguhan, bukan diam karena sopan. Ia bilang bahwa koruptor tidak punya wajah tertentu, tidak punya ciri khas yang bisa langsung terlihat. Ia bilang mereka bisa berupa siapa saja, termasuk orang yang hari itu duduk di barisan depan, tepuk tangan, dan tersenyum ke kamera. Ruangan itu riuh. Hendra tersenyum ke arah kamera, senyum orang yang belum tahu bahwa 5 tahun kemudian, ia akan berdiri di sisi yang sama sekali berbeda dari podium itu. Hari ini, 5 tahun setelah pidato itu, Hendra Wirawan berjalan keluar dari gedung bundar dengan tangan terborgol di depan perutnya. Rompi oranye itu lebih tebal dari yang ia bayangkan, atau mungkin ia tidak pernah benar-benar membayangkannya sampai sekarang. Lampu kilat kamera datang dari semua arah, dan ia sadar bahwa ia tidak tahu harus melihat kemana. Dulu, kalau ada penangkapan seperti ini, ia yang berdiri di antara para jurnalis itu, mengeluarkan buku catatan, menuliskan nama tersangka dengan pena yang selalu ia klik 3 kali sebelum mulai menulis. Sekarang ia yang berjalan melewati mereka. Langkahnya tidak cepat dan tidak lambat, seperti orang yang tidak mau kelihatan lari, tapi juga tidak mau kelihatan menikmati perhatian itu. Di dalam mobil tahanan, satu-satunya suara adalah bunyi mesin yang terlalu tua dan langkah sepatu petugas di luar. Hendra memasukkan tangannya, sebatas yang borgol izinkan, ke saku dalam jaketnya. Jarinya menyentuh sesuatu yang kaku dan licin. Ia sudah tahu sebelum ia mengeluarkannya, kartu nama, warna biru tua, tulisan putih, kertas tebal yang sudah menguning di pinggirnya, nama dan jabatannya dari 10 tahun lalu. Aktivis pengawas publik, lawan korupsi, wujudkan keadilan. Ia membacanya 1 kali, diam, lalu memasukkannya kembali ke saku, dengan hati-hati, seperti barang yang masih berharga. Sekarang mundur sebentar, karena tidak ada yang tiba-tiba di cerita ini, tidak ada yang benar-benar mendadak. Hendra lahir di Palu, anak bungsu dari 5 bersaudara. Bapaknya sopir angkot yang hafal nama semua penumpang tetapnya. Ia kuliah di Jakarta dengan beasiswa, jurusan hukum, lulus dengan nilai yang membuat dosennya menawarkan jalur karir yang lebih aman dan lebih nyaman. Ia tolak semua itu. Ia tidak pernah pulang ke Palu untuk menetap, bukan karena tidak cinta, tapi karena Jakarta lebih butuh orang-orang yang marah dengan cara yang benar. Setidaknya, itu yang ia katakan pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun, Hendra bekerja di LSM pengawas publik yang ia dirikan bersama 3 teman kampus di sebuah ruko 3 lantai di Tebet. AC sering mati, printer selalu macet di saat paling genting, meja rapat penuh bekas lingkaran gelas kopi yang tidak ada yang mau lap. Ia tidak pernah mengeluh soal fasilitas, tidak pernah bicara soal gaji yang jauh di bawah teman-temannya yang masuk perusahaan. Tapi ia akan marah besar kalau ada yang datang terlambat ke rapat koordinasi. Marah dengan cara yang tenang, yang justru membuat orang lebih tidak berani mengulanginya. Prioritas, katanya selalu. Kalau kamu tidak serius dengan waktumu sendiri, bagaimana kamu mau serius dengan uang rakyat?
Ratna tidak pernah ikut demo, tidak pernah mau ditanya jurnalis soal suaminya. Bukan karena malu, tapi karena ia pernah bilang ke Hendra bahwa cukup satu orang di rumah ini yang dramatis. Mereka menikah tahun 2001, 3 hari setelah Hendra selesai sidang skripsi, di gedung serbaguna dekat kampus yang sewanya murah. Ratna mengajar kelas 4 SD di Depok, naik KRL setiap pagi, pulang sore, masak nasi goreng kalau terlalu lelah untuk mikir menu lain. Setiap siang, tanpa pernah lupa satu hari pun, ia kirim satu pesan ke Hendra. Udah makan? Hendra hampir selalu belum, tapi hampir selalu menjawab, sudah. Tahun 2021, ada tawaran yang datang, dan perubahannya kecil dulu, sebelum kemudian menjadi besar. Sebuah BUMN tambang nikel menawarkan posisi Kepala Divisi Pengawasan Internal kepada Hendra. Posisi yang secara resmi terdengar persis seperti yang selama ini ia lakukan, tapi dengan gaji hampir 8 kali lipat dari yang ia dapat di LSM. Rekan-rekannya di LSM tidak langsung bereaksi keras. Ada yang diam, ada yang mengangguk pelan, ada yang sibuk mengaduk kopi sambil menghindari kontak mata. Tapi ada satu orang yang mengirim pesan malam itu juga. Hen, hati-hati. Dari dalam itu kelihatannya lebih mudah dari sebelah luar. Hendra membaca pesan itu, lalu menutup HP-nya. Hendra bilang ia menerima posisi itu justru karena ingin mengubah dari dalam. Kalimat itu ia ucapkan di beberapa forum berikutnya, dengan cara yang sama meyakinkannya seperti waktu ia masih di LSM. Tapi ada satu malam, sebelum ia tanda tangan kontrak, ia duduk di teras rumah sampai pukul 12 malam tanpa menyalakan lampu. Ratna sudah tidur, tetangga sudah sepi. Ia duduk saja, tidak menulis, tidak menelepon, tidak membuka apa-apa di HP-nya. Tidak ada yang tanya ia kenapa duduk di sana selama itu. Tidak ada yang tahu ia duduk di sana selama itu. Di BUMN itu, ruang kerjanya besar. Terlalu besar untuk satu orang yang terbiasa berbagi ruang sempit di ruko tebet. Ada sofa tamu bermaterial kulit yang dingin kalau pertama diduduki, ada dispenser air yang dingin dan panasnya sama-sama jalan. Ada jendela lebar yang menghadap ke arah selatan Jakarta. Yang tidak berubah, bingkai foto di mejanya, foto lama. Ia pegang spanduk di depan gedung DPR, sweater abu-abu, rambut lebih hitam. Ia tidak pernah mengganti foto itu. Staf-stafnya tidak ada yang komentar. 3 bulan pertama ia bekerja keras, memeriksa laporan dengan cara yang tidak biasa di divisi itu, mempertanyakan angka-angka yang tidak cocok, memanggil beberapa kepala bagian untuk klarifikasi yang membuat mereka tidak nyaman. Mulai ada yang berbisik soal orang baru yang terlalu bersemangat, soal aktivis yang belum paham cara kerja korporasi. Tapi di bulan keempat ada rapat yang berbeda dari rapat-rapat sebelumnya. Ada dokumen pengadaan dengan angka yang tidak masuk akal. Angka yang kalau ada di laporan LSM dulu akan langsung ia tandai merah dan bawa ke media. Hendra membacanya 3 kali, dan ia tidak bertanya apa-apa. Imam Fauzi mengenal Hendra sejak 12 tahun lalu. Waktu Imam masih reporter junior yang tidak tahu cara membaca dokumen anggaran dan sering salah kutip narasumber. Hendra yang mengajarinya cara mengenali angka yang dipoles, cara menelusuri aliran dana yang sengaja dibuat berputar-putar, cara mengajukan pertanyaan yang membuat narasumber tidak sempat menyiapkan jawaban palsu. Imam yang sekarang, dengan karir yang cukup untuk dibanggakan, sebagiannya adalah hasil dari jam-jam panjang di warung kopi dekat kantor LSM itu. Ia tidak tahu bahwa hari ini, ia akan berdiri di depan gedung bundar dengan kamera di tangan, menunggu orang yang mengajarinya semua itu keluar dengan tangan terborgol. Imam tiba lebih awal dari jurnalis lain di depan gedung bundar. Kebiasaan lama tidak bisa hilang. Ia membuka buku catatan kecilnya dan mulai menulis di halaman kosong baru. Tanggal, lokasi, nama pejabat yang bertugas. Di baris berikutnya ada satu nama yang harus ia tulis. Nama yang dulu selalu ia tulis di sebelah kutipan inspiratif atau di catatan terima kasih setelah artikel investigasinya naik. Hari ini ia tulis nama yang sama, tapi di sebelah kata yang berbeda, tersangka. Saat Hendra akhirnya keluar dari pintu itu, Imam tidak langsung angkat kamera. Ia membeku 1 detik, cukup untuk membuat fotografer di sebelahnya berbisik kencang kenapa ia tidak foto. Imam akhirnya mengangkat kameranya juga, menekan shutter, mendengar suara klik yang terasa lebih keras dari biasanya di telinganya. Tapi yang ia rekam bukan hanya wajah Hendra, ia merekam cara bergeraknya. Tidak panik, tidak pura-pura tegar, hanya kosong, seperti orang yang sudah memikirkan momen ini jauh sebelum momen itu benar-benar tidak. Ada wartawan muda yang berteriak pertanyaan ke arah Hendra waktu ia melintas, suara yang terlalu keras untuk situasi itu, jenis pertanyaan yang belum tahu caranya menunggu. Hendra menoleh sedikit ke arah suara itu, hanya sedikit, lalu terus berjalan. Bukan karena ia tidak mau menjawab,
Tapi karena ia tahu tidak ada satu kalimat pun yang bisa terdengar benar di tempat itu, di hari itu, dengan semua kamera yang mengarah ke wajahnya dari semua sudut. Di antara para jurnalis yang berdesakan dan saling sikut itu, ada satu orang yang tidak pegang kamera dan tidak pegang mikrofon. Perempuan paruh baya, jaket abu-abu, berdiri tenang di pinggir kerumunan. Ia hanya melihat, bukan dengan ekspresi kasihan, bukan dengan ekspresi puas, hanya melihat dengan cara orang yang sudah tahu akhir sebuah cerita sejak lama, dan sekarang hanya menyaksikan bagian terakhirnya tiba. Tidak ada yang tahu ia siapa. Hendra yang berjalan itu pun tidak sempat melihat ke arahnya. Di dalam mobil tahanan, setelah pintu ditutup dan kunci diputar dari luar, Hendra menghela napas satu kali. Panjang, sangat pelan. Bukan napas lega, bukan napas orang yang menyerah. Napas orang yang baru saja sadar bahwa ia sekarang ada di sisi cerita yang tidak bisa ia rewrite, tidak bisa ia frame ulang dengan narasi yang berbeda. Di luar, suara kerumunan masih terdengar samar menembus dinding besi. Berita pasti sudah mulai tayang. Ia tahu itu bahkan tanpa melihat HP yang sudah tidak ada di sakunya. Kartu nama itu sudah menguning di pinggirnya. Mungkin dari 2014, mungkin 2015, waktu ia masih cetak ratusan lembar karena setiap bulan ada forum yang mengundangnya. Ia tidak ingat kapan kartu ini masuk ke saku jaket ini. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia pakai jaket ini. Jaket hitam tua yang dulu ia pakai ke audiensi-audiensi penting. Ke kantor KPK waktu ia yang datang sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Tapi kartu ini ada di sana, di saku paling dalam, di balik lapisan kain yang tebal. Seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan, atau seperti sesuatu yang tidak ada yang mau buang. Ratna tahu dari berita, bukan dari telepon, bukan dari pesan. Dari televisi di ruang guru yang menyala karena tidak ada yang sempat matikan waktu bel istirahat berbunyi. Namanya disebutkan, fotonya muncul, foto yang lama, foto yang Ratna sendiri yang ambil di sebuah forum tahun 2018, waktu Hendra baru saja selesai pidato dan masih kelihatan seperti orang yang percaya sepenuhnya dengan setiap kata yang baru ia ucapkan. Ratna duduk di kursi terdekat. Tidak ada rekan guru yang berani mengajaknya bicara selama 20 menit ke depan. Yang tidak pernah Hendra ceritakan ke siapapun, yang bahkan tidak ia akui pada dirinya sendiri sampai jauh setelahnya, adalah bahwa sejak bulan ketiga bekerja di BUMN itu, setiap malam sebelum tidur ia mengecek HP-nya satu kali terakhir. Bukan untuk pesan dari Ratna yang sudah ia balas, bukan untuk berita yang bisa ditunda sampai pagi. Ia membuka aplikasi pelacak berita dan mengetik namanya sendiri di kolom pencarian, menunggu untuk melihat apakah ada yang sudah menulis sesuatu. Seperti orang yang menunggu sesuatu yang sudah ia ketahui akan datang. Seperti orang yang sudah berdamai dengan sesuatu jauh sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Mobil tahanan itu melaju keluar dari halaman gedung bundar, melewati kerumunan yang mulai menyingkir ke tepi. Imam Fauzi masih berdiri di sana. Buku catatan di tangan, halaman terbuka, pena tidak bergerak. Di kantornya nanti ia akan menulis banyak. Kronologi, analisis, laporan yang rapi dan terverifikasi. Tapi di sana, di halaman itu, ia hanya menutup bukunya pelan dan memasukkannya ke saku. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa ia tulis dimanapun, yang tidak bisa ia ajukan ke narasumber manapun. Apakah Hendra memang sudah berubah sejak lama, atau Imam yang terlambat mau melihatnya? Pertanyaan yang Imam simpan di halaman itu, apakah Hendra memang sudah berubah sejak lama, atau Imam yang terlambat mau melihatnya, ternyata bukan pertanyaan yang baru. Ratna sudah menanyakannya pada dirinya sendiri 2 tahun sebelumnya, di dapur, sambil menunggu air mendidih untuk mie instan yang akhirnya tidak ia makan. Tapi pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan keras-keras, bukan karena takut jawabannya, tapi karena ia tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau sudah diucapkan, tidak bisa berpura-pura belum ditanya. Maka ia biarkan saja mendidih bersama air itu, lalu ia matikan kompor, dan ia pergi tidur. Kembali ke tahun 2021, bulan ke-6 Hendra di BUMN itu. Rutinitasnya sudah terbentuk. Tiba pukul 7 lebih sedikit, kopi hitam dari warung keliling yang parkirnya tidak pernah berpindah sejak entah kapan, duduk di mejanya sebelum staf lain datang. Tapi ada satu hal yang berubah sejak bulan ke-4. Ia mulai meletakkan dokumen-dokumen tertentu di laci kiri, bukan di rak terbuka seperti dokumen lainnya. Tidak ada yang bertanya kenapa, tidak ada yang menyadari pola itu, atau kalau ada, mereka tidak mau yang pertama bersuara. Dokumen pengadaan yang ia baca 3 kali di bulan ke-4 itu, yang angkanya tidak masuk akal, yang dulu pasti langsung ia tandai merah, akhirnya ia tanda tangani di bulan ke-7.
Tangannya tidak gemetar waktu menandatanganinya. Itu yang paling ia ingat. Tangannya tidak gemetar sama sekali. Ia sudah meyakinkan dirinya sendiri selama 3 bulan bahwa ini bukan keputusan. Ini hanya langkah pertama dari strategi yang lebih panjang. Bahwa ada cara yang lebih cerdas dari sekadar berteriak langsung. Keyakinan itu terasa sangat masuk akal di kepala. Selama ia tidak melihat ke bingkai foto sweater abu-abu di meja kerjanya. Ada satu rekan LSM lama yang menelepon di bulan yang sama. Namanya Darwis, yang dulu paling sering berdebat dengan Hendra soal strategi advokasi, tapi selalu makan satu piring dengan Hendra kalau lembur sampai malam. Hendra tidak angkat telepon itu. Ia tidak angkat telepon Darwis yang kedua, yang datang 3 hari kemudian. Ia membalas dengan pesan pendek, "Lagi rapat, nanti aku kabari." Kabari itu tidak pernah datang, dan Darwis, yang sudah 20 tahun kenal Hendra, memilih tidak mengejar lagi. Karena orang yang sudah cukup lama kenal seseorang, akhirnya bisa membaca kapan seseorang memang sibuk, dan kapan seseorang sedang menghindari. Perubahan pertama yang dirasakan Ratna bukan soal uang. Walaupun uang itu jelas ada, rekening mereka naik dengan cara yang tidak dramatis tapi konsisten. Perubahan pertama yang ia rasakan adalah cara Hendra tidur. Sebelumnya, Hendra adalah orang yang tidur seperti mati, tidak bergerak, tidak ngorok, tidak tahu dunia sampai alarm bunyi. Sejak bulan ke-8 di BUMN itu, Hendra mulai sering terjaga di tengah malam. Ia tidak pernah bangun dari ranjang, tidak pernah pergi kemana-mana. Hanya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit, dengan cara yang membuat Ratna tahu, ia tidak sedang memikirkan hal yang ringan. Di kantor, Hendra mulai dikenal sebagai orang yang sudah paham cara kerja sini. Kalimat yang terdengar seperti pujian, tapi rasanya seperti sesuatu yang lain. Ia mulai diundang ke rapat-rapat yang sebelumnya tidak ada namanya di daftar undangan. Ia mulai tahu nama-nama yang tidak ada di struktur organisasi resmi, tapi sering disebut di ruangan tertutup. Ia mulai bisa membedakan mana informasi yang boleh ia dengar dan mana yang seharusnya tidak ia dengar. Dan ia mulai diam pada keduanya dengan cara yang sama tenangnya. Suatu siang, ada wartawan muda yang menelpon ke kantor, meminta konfirmasi soal dugaan markup pengadaan alat berat di salah satu proyek nikel. Telepon itu sampai ke meja Hendra karena staf humas tidak tahu harus diarahkan ke siapa. Hendra bicara, tenang, terukur, profesional, menjelaskan bahwa semua proses pengadaan sudah melalui prosedur yang berlaku dan terbuka untuk diaudit. Ia meletakkan gagang telepon dan duduk diam selama 1 menit penuh. Lalu ia membuka laci kirinya, melihat sebentar ke dalam dan menutupnya kembali. Imam Fauzi adalah jurnalis yang menelepon hari itu. Ia tidak tahu waktu itu bahwa yang menjawab teleponnya adalah Hendra. Nama di struktur organisasi yang ia dapat dari sumber internalnya adalah nama lain. Dan suara Hendra berubah di telepon, lebih formal, lebih korporat. Imam mencatat jawaban itu dengan skeptis. Jawaban yang terlalu rapi, terlalu hafal. Jenis jawaban yang ia kenal dari humas-humas yang sudah dilatih untuk tidak menjawab apa-apa sambil kelihatan menjawab. Ia tidak mengejar lebih jauh waktu itu, tapi ia tidak membuang catatannya. Ratna pernah menemukan selembar kertas di saku baju Hendra waktu mau dicuci. Bukan surat, bukan nota, hanya angka-angka dalam 2 kolom, ditulis tangan dengan pensil, yang kalau dijumlahkan dari kolom kanan jauh lebih besar dari gaji resmi yang selama ini masuk ke rekening mereka. Ia melipatnya kembali seperti semula. Ia menaruhnya di meja kamar. Ketika malam itu Hendra pulang dan melihat kertas itu ada di sana, tidak ada yang bersuara. Hendra mengambilnya, memasukkan ke saku celananya. Ratna tetap masak nasi goreng untuk malam itu. Mereka makan di meja yang sama, dengan televisi yang menyala lebih keras dari biasanya. Ada satu kolega di kantor yang berbeda dari yang lain. Namanya tidak perlu disebut, tapi ia adalah orang yang setiap kali lewat meja Hendra selalu berhenti sebentar, meletakkan selembar kertas kecil di pojok meja, dan pergi tanpa bicara apa-apa. Kertas-kertas itu berisi hal-hal kecil, jadwal pertemuan yang tidak tercatat di kalender resmi, nama-nama yang muncul di dokumen tapi tidak di daftar karyawan, angka-angka yang tidak cocok dengan laporan resmi. Hendra mengumpulkan kertas-kertas itu di amplop coklat di laci kiri, sama dengan tempat ia menyimpan dokumen yang ia tanda tangani. 2 hal yang seharusnya tidak ada di tempat yang sama, dalam amplop yang sama. Di pertengahan 2022, LSM tempat Hendra dulu bekerja, merilis laporan investigasi tentang dugaan korupsi tata kelola nikel di beberapa BUMN. Laporan yang metodologinya sangat ia kenali, karena metode itu sebagian ia yang mengembangkan dulu. Ia membaca laporan itu di malam hari, di ruang kerjanya yang sepi, dengan pintu tertutup. Ada beberapa bagian yang sangat dekat, terlalu dekat, dengan angka dan nama yang ada di dokumen yang ia simpan di laci kirinya. Hendra membaca laporan itu sampai selesai. Lalu ia print halaman terakhirnya saja.
halaman rekomendasi, dan ia masukkan ke amplop coklat itu bersama kertas-kertas lainnya. Darwis, yang 2 kali tidak diangkat teleponnya oleh Hendra, akhirnya muncul juga, tapi bukan di telepon. Ia muncul sebagai narasumber utama laporan LSM itu. Namanya tercetak di halaman 12, dengan jabatan yang sama dengan yang dulu ia emban bersama Hendra. Hendra melihat nama itu dan berdiam cukup lama. Ia dan Darwis pernah bergadang bersama untuk merancang metodologi investigasi yang persis seperti yang dipakai laporan ini. Sekarang satu orang memakai metodologi itu untuk membongkar, dan satu orang duduk di ruangan yang kemungkinan besar ada di antara yang sedang dibongkar. 1 bulan setelah laporan LSM itu dirilis, ada mutasi internal di kantor. Tidak dramatis, tidak ada pengumuman besar. Hendra dipindah ke posisi yang namanya sedikit berbeda, tapi ruang kerjanya sama, mejanya sama, lacinya sama. Yang berubah, akses ke beberapa sistem yang sebelumnya ia bisa buka sekarang membutuhkan otorisasi tambahan. Bukan pencopotan, bukan peringatan. Hanya penyempitan yang halus, yang kalau tidak jeli tidak akan kelihatan sebagai apa-apa selain restrukturisasi biasa. Tapi Hendra sangat jeli. 20 tahun di gerakan anti korupsi mengajarinya cara membaca pergerakan yang sengaja dibuat tidak terlihat. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke BUMN, Hendra pergi ke warung kopi lama di Tebet. Bukan untuk bertemu siapapun. Ia tidak bilang ke siapapun bahwa ia pergi ke sana. Ia pesan kopi hitam yang sudah tidak ada di menu tapi pemiliknya masih hafal. Duduk di meja pojok yang dulu selalu jadi meja rapat kecil LSM kalau ruangan di ruko penuh. Catnya sudah ganti, mejanya sudah ganti, tapi kursi plastik biru di pojok itu masih sama. Hendra duduk di sana selama 1 jam, tidak membuka HP, tidak mengeluarkan apa-apa dari tasnya. Hanya duduk, minum kopi, dan melihat orang lalu lalang di trotoar luar. Ratna mulai tidak mengirim pesan udah makan setiap siang. Bukan karena lupa, tapi karena di suatu titik ia sadar bahwa Hendra sudah selalu menjawab sudah, bahkan sebelum benar-benar makan. Dan ada sesuatu yang melelahkan dari ritual yang sudah kehilangan fungsi aslinya. Hendra tidak langsung sadar pesan itu berhenti. Ia sadar 2 minggu kemudian, siang itu ia menunggu notifikasi yang tidak datang. Ia tidak bertanya kenapa. Ia hanya membuka percakapan mereka, melihat pesan terakhir dari Ratna, dan meletakkan HP-nya kembali menghadap bawah di mejanya. Amplop coklat di laci kiri itu bertambah isinya dari waktu ke waktu. Kertas-kertas dari kolega yang tidak pernah menyebutkan namanya sendiri. Salinan dokumen yang ia print sebelum aksesnya dipersempit. Catatannya sendiri yang ia tulis dengan tulisan tangan yang lebih kecil dari biasanya, seperti mau muat lebih banyak di 1 halaman. Tapi amplop itu tidak pernah dibawa keluar kantor. Ia tidak pernah difoto, tidak pernah disalin ke tempat lain. Ia hanya ada di sana, semakin tebal, di dalam laci yang kuncinya Hendra bawa sendiri di gantungan kunci yang sama dengan kunci rumahnya. Ada satu momen di awal 2023, di sebuah rapat yang ia tidak seharusnya diundang, tapi tiba-tiba ada namanya di daftar, di mana seseorang di ujung meja menyebut angka yang tidak ada di satu dokumen resmi manapun yang pernah ia baca. Angka yang besar, angka yang kalau ada di laporan investigasi akan menjadi kalimat pembuka yang membuat semua orang berhenti scrolling. Tidak ada yang merespons angka itu dengan cara yang tidak normal di ruangan itu. Semua mengangguk, mencatat, melanjutkan. Hendra mengangguk juga, dengan kecepatan yang sama dengan orang lain di ruangan itu, dengan ekspresi yang sama, dengan cara yang sudah ia latih tanpa sadar selama 2 tahun terakhir. Imam Fauzi, di tahun yang sama, mulai mendapat sumber yang berbeda-beda yang mengarah ke tempat yang sama, seperti jalan setapak yang berbeda, tapi semua berakhir di persimpangan yang sama. Namanya belum muncul dalam bahan yang ia kumpulkan, tapi institusinya sudah. Dan cara angka-angka itu bergerak, cara dokumen-dokumen itu ditandatangani, cara nama-nama itu saling menghindari di dokumen resmi, tapi saling menyebut di pertemuan informal. Semua itu mengingatkan Imam pada metode yang pernah diajarkan padanya oleh seseorang yang dulu ia percaya paling faham cara seperti ini bekerja. Di akhir 2023, Hendra baru saja selesai presentasi di sebuah forum tata kelola BUMN. Ini bukan forum anti korupsi, ini forum internal. Tapi ia diundang sebagai pembicara soal integritas pengawasan. Ia berbicara lancar, tidak ada yang aneh, tepuk tangannya genuine. Seseorang dari peserta menyalaminya setelahnya dan bilang bahwa latar belakangnya sebagai aktivis adalah nilai tambah yang langka di posisi seperti ini. Hendra membalas dengan senyum yang sudah sangat ia kuasai. Senyum yang terlihat rendah hati, tapi tidak membuka ruang untuk percakapan lebih lanjut. Di perjalanan pulang, di dalam taksi, ia tidak tahu apa yang ia rasakan, dan ia memilih untuk tidak mencari tahu. 3 bulan sebelum penangkapan itu,
Hendra membuka laci kirinya dan mengeluarkan amplop coklat untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Ia duduk dan membaca semua isinya, dari lembar pertama sampai terakhir, dari yang paling lama sampai yang paling baru. Tidak ada yang ia robek, tidak ada yang ia buang. Ia memasukkan semuanya kembali ke amplop, menutupnya, dan menguncinya lagi. Lalu ia memasukkan kunci laci itu ke dalam saku jaket hitam tua yang sudah lama tidak ia pakai. Jaket yang sama dengan yang hari ini ia kenakan keluar dari kedung bundar, dengan kartu nama tua di saku dalamnya, dan kunci laci yang tidak ada kuncinya lagi di ujungnya. Karena laci itu, beserta seluruh isinya, sudah lebih dulu disita sebelum ia sempat memutuskan mau diapakan. Amplop coklat itu disita pada hari Selasa pagi. Bukan hari yang terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda yang bisa dibaca dari cuaca atau dari cala orang-orang di kantor bergerak. Hendra tiba pukul 7 seperti biasa. Kopi hitam dari warung keliling yang sama, lift yang sama, koridor yang sama. Yang berbeda hanya satu. Ada 2 orang yang sudah duduk di depan ruangannya sebelum ia sampai. Duduk dengan cara orang yang tidak sedang menunggu izin, tapi sudah memegang izinnya dari tempat yang lebih tinggi dari siapapun di gedung ini. Hendra kenal prosedur ini lebih baik dari kebanyakan orang. Ia pernah menulis panduan sipil soal hak-hak seseorang saat penggeledahan, pernah mendampingi beberapa klien LSM di situasi serupa, pernah berteriak di depan gedung yang sama tentang pentingnya proses hukum yang transparan. Maka ia tidak panik, tidak mencoba menelepon siapapun, tidak bertanya hal-hal yang tidak perlu. Ia buka pintu ruangannya sendiri, mempersilahkan mereka masuk, dan berdiri di pojok sambil menonton mereka membuka laci kirinya dengan alat yang terlihat sangat biasa untuk momen yang tidak biasa sama sekali. Amplop coklat itu keluar dari laci dalam kondisi masih tersegel seperti terakhir Hendra menutupnya 3 bulan lalu. Salah satu dari 2 orang itu mengangkatnya, membalik-baliknya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam tas bukti dengan gerakan yang sama rutinnya seperti orang memasukkan buku ke dalam hansel. Hendra melihat amplop itu menghilang ke dalam tas itu dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan lega, bukan takut, tapi sesuatu di antaranya. Sesuatu yang tidak punya nama yang tepat dalam bahasa manapun yang ia tahu. Staf-stafnya tahu sesuatu sedang terjadi sebelum ada pengumuman apapun. Cara berita seperti ini bergerak di kantor tidak butuh kata-kata. Cukup cara 2 orang asing berjalan di koridor, cukup pintu ruang kepala divisi yang tidak terbuka seperti biasanya, cukup 1 orang yang berdiri terlalu lama di dekat mesin fotokopi sambil pura-pura menunggu cetakan selesai. Sekretarisnya, perempuan muda yang sudah 3 tahun kerja dengannya, yang selalu menyiapkan kopi kedua Hendra sebelum ditanya, berdiri di mejanya dengan muka yang tidak tahu mau diatur seperti apa. Hendra melintas dan mengangguk padanya seperti hari-hari biasa. Itu hal paling kejam yang bisa ia lakukan di momen itu, walaupun bukan itu maksudnya. Ada 1 telepon yang masuk ke HP-nya saat proses penggeledahan masih berlangsung. Nama yang muncul di layar bukan nama yang ia harapkan, bukan nama yang ia takuti, tapi nama yang paling ia tidak siap lihat di hari itu, Ratna. Ia tidak angkat. HP-nya kemudian diminta oleh petugas dan ia menyerahkannya tanpa negosiasi. Yang ia tidak tahu, yang baru ia tahu jauh kemudian, adalah bahwa Ratna menelpon bukan karena sudah tahu apa yang sedang terjadi. Ia menelpon karena hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-23, dan ia hanya mau tanya mau makan malam di mana. Imam Fauzi mendapat kabar bukan dari sumber internalnya hari itu. Ia mendapat kabar dari grup WhatsApp jurnalis yang isinya seringkali lebih cepat dari siaran pers resmi manapun. Pesannya singkat, dari jurnalis lain yang dapat dari sumber berbeda. Ada penangkapan BUMN Nikel, ex-aktivis. Imam membaca itu 2 kali. Lalu ia membuka file lama di laptopnya, folder yang berisi catatan-catatan investigasi yang belum selesai, yang sudah ia tunda beberapa kali karena sumber-sumbernya tidak cukup kuat untuk naik. Di sana, di antara nama-nama institusi dan angka-angka yang belum terkonfirmasi, ada 1 nama yang sudah lama ada, tapi tidak pernah ia jadikan fokus utama. Hendra dibawa ke kantor KPK bukan dengan cara yang dramatis. Tidak ada sirene, tidak ada kawalan berlebihan, tidak ada kerumunan yang sudah terbentuk di jalan. Mobil yang membawanya adalah mobil biasa, plat hitam, jendela gelap. Ia duduk di kursi belakang dan melihat Jakarta dari balik kaca itu. Jalan-jalan yang sudah 20 tahun lebih ia hafal. Nama-nama warung yang berubah tapi posisinya sama. Pohon-pohon yang kadang ditebang, kadang ditanam ulang, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Kota ini tidak berubah untuk menghormati hari yang besar bagimu. Itu yang selalu ia katakan ke orang-orang yang terlalu sentimental soal tempat. Hari ini kalimat itu terasa seperti peringatan yang terlambat ia dengar sendiri. Di kantor KPK, ada 1 ruangan kecil dengan meja dan 2 kursi, dan lampu yang terlalu terang untuk ukuran ruangannya.
Hendra pernah ada di ruangan seperti ini sebelumnya, tapi di sisi yang berbeda dari meja. Ia pernah menemani klien LSM yang gemetar dan tidak tahu cara berbicara tanpa menyalahkan diri sendiri berlebihan. Ia pernah bisikan instruksi pelan, jawab yang ditanya, jangan sukarela informasi, minta waktu kalau perlu berpikir. Sekarang ia duduk di kursi yang dulu ia rekomendasikan ke orang lain untuk diduduki dengan tenang, dan ia mencoba mengingat semua instruksi yang pernah ia berikan dan menemukan bahwa mengetahui sesuatu dan bisa melakukannya adalah dua hal yang jaraknya ternyata sangat jauh. Pertanyaan pertama yang diajukan tidak mengejutkan. Ia sudah bisa memprediksi urutannya bahkan sebelum duduk. Nama, jabatan, periode kerja, tanggung jawab resmi. Pertanyaan-pertanyaan yang terlihat administratif, tapi sebenarnya sedang memetakan seberapa jauh seseorang mau mengerti terhadap posisinya sendiri. Hendra menjawab dengan presisi yang ia latih bukan untuk momen ini, tapi ternyata berguna di momen ini. Tidak berlebihan, tidak menghindar, tidak mengisi kekosongan yang tidak perlu diisi. Tapi di pertanyaan ke-8, ada nama yang disebut yang tidak ia duga akan muncul secepat ini, dan untuk pertama kalinya jarinya yang terlipat di atas meja bergerak sedikit, hanya sedikit, tapi cukup untuk dicatat oleh orang yang memang tugasnya mencatat hal-hal seperti itu. Sementara itu, di Depok, Ratna masih di sekolah. Jam mengajar siang, kelas yang ribut karena ada dua anak yang berantem soal giliran main, dan ia baru saja selesai menengahi dengan cara guru yang sudah 20 tahun mengajar. HP-nya ada di laci meja guru, mode senyap, seperti selalu ia lakukan waktu jam mengajar. Baru setelah bel pulang berbunyi, ia melihat layarnya. 12 panggilan tak terjawab, dari nomor-nomor yang ia kenal dan beberapa yang tidak ia kenal. Dan satu pesan dari saudaranya yang isinya hanya, "Mbak, kamu sudah tahu." Ratna tidak langsung menelpon balik siapapun. Ia duduk di kursinya yang sudah mulai reot di kaki kirinya, di ruang guru yang sudah hampir kosong, dan membaca berita itu dari layar HP-nya. Layar yang retak di pojok kanan bawah sejak 6 bulan lalu dan tidak pernah ia ganti, karena selalu ada yang terasa lebih mendesak. Namanya ada di sana. Fotonya ada di sana. Foto yang ia tidak tahu kapan diambil. Foto yang Hendra kelihatan seperti orang yang belum tahu bahwa ia sedang difoto untuk keperluan seperti ini. Ratna membaca sampai habis. Lalu ia memasukkan HP ke tasnya, berdiri, dan mulai membereskan buku-buku di mejanya satu persatu. Dengan urutan yang sama seperti setiap hari, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang dilempar. Kabar itu menyebar ke beberapa forum aktivis dan jurnalis dalam hitungan jam. Ini bukan berita besar dulu, ini berita yang besar karena namanya. Hendra Wirawan bukan nama sembarang tersangka. Ia adalah nama yang ada di ratusan artikel sebagai narasumber, nama yang ada di ucapan terima kasih beberapa laporan investigasi pemenang penghargaan, nama yang pernah dibisikkan sebagai calon komisioner lembaga pengawas. Di grup-grup itu, reaksinya terpecah dengan cara yang bisa diprediksi oleh siapapun yang pernah lama digerakkan. Ada yang langsung percaya, ada yang langsung membela, ada yang langsung diam, dan yang diam itu biasanya yang paling lama kenal. Darwis membaca berita itu di kantin LSM yang sekarang pindah ke gedung yang lebih layak. AC jalan, printer tidak macet, meja rapat tidak ada bekas lingkaran kopi. Ia membacanya sekali, meletakkan HP-nya dan melanjutkan makan siangnya. Rekan di sebelahnya bertanya apakah ia tidak mau komentar. Darwis yang selama 20 tahun tidak pernah kehabisan kata untuk situasi apapun. Darwis menggeleng, bukan karena tidak punya komentar, tapi karena ada hal-hal yang kalau dikomentari oleh orang yang paling berhak mengomentari, justru terasa terlalu mudah, terlalu murah untuk semua yang sudah dilewati bersama. Penetapan tersangka diumumkan resmi sore harinya, dan baru di saat itu kerumunan jurnalis mulai terbentuk di luar gedung Bundar, menyiapkan diri untuk esok pagi. Imam Fauzi sudah ada di sana sejak sore itu, bukan untuk foto atau pernyataan, tapi untuk melihat siapa saja yang datang dan bagaimana mereka berdiri. Ia mencatat, ada beberapa wajah yang ia kenal dari forum-forum anti korupsi tempat Hendra dulu berbicara, sekarang berdiri di sisi yang berbeda dari yang sama, tapi kali ini bukan sebagai penonton, sebagai pencatat. Imam menuliskan itu di buku catatannya, semua orang akhirnya punya dua sisi meja. Malam sebelum pengeluaran itu, Hendra menginap bukan di sel seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Ada prosedur, ada ruang tunggu, ada hal-hal administratif yang memakan waktu lebih dari yang seharusnya. Ia duduk di sebuah ruangan dengan bangku panjang dan lampu neon dan satu jendela kecil yang menghadap ke tembok. Ia tidak mencoba tidur, ia tidak meminta sesuatu. Ia duduk saja, dengan cara yang membuat petugas yang sesekali mengecek dari luar tidak bisa membaca ekspresinya, tidak bisa memutuskan apakah orang ini baik-baik saja atau tidak, karena kedua kemungkinan itu terlihat sama dari luar. Di rumah mereka di Cilandak malam itu, Ratna tidak tidur di kamar mereka. Ia tidur di kamar tamu, bukan karena marah, bukan karena perlu menyendiri dengan cara dramatis. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak tepat dari ide berbaring di kasur yang sama. Sementara ia belum tahu bagaimana caranya memikirkan 23 tahun terakhir sekarang. Ia tidak menangis malam itu.
Ia berbaring dengan mata terbuka, seperti cara Hendra tidur sejak setahun lalu. Dan baru sekarang, ia mengerti bahwa mungkin selama ini Hendra juga sedang memikirkan hal yang sama. Bagaimana caranya memegang sesuatu yang sudah retak tanpa membuat rekahannya makin besar. Pagi hari pengeluaran itu, Hendra diberi waktu untuk merapikan penampilannya, sebuah keleluasaan kecil yang terasa sangat besar di konteksnya. Ia memilih jaket hitam tua yang ada di tas kecilnya, jaket yang ia bawa tanpa benar-benar ingat kenapa memilih ini dan bukan yang lain. Ia tidak tahu kunci laci itu masih di sakunya, sampai tangannya masuk ke sana mencari sesuatu untuk dipegang, dan jarinya menemukan logam dingin yang tidak lagi punya pintu untuk dibuka. Ia keluarkan kuncinya, melihatnya sebentar, lalu memasukkannya kembali. Kebiasaan menyimpan sesuatu di tempat yang sama, bahkan ketika tidak ada gunanya lagi. Pintu gedung bundar terbuka, dan cahaya pagi Jakarta masuk lebih dulu sebelum apapun yang lain. Terang yang terlalu biasa untuk momen yang tidak biasa. Hendra berjalan keluar dengan langkah yang sudah ia pikirkan semalaman tanpa sadar. Tidak terburu-buru, tidak setengah-setengah, tidak kelihatan seperti orang yang sedang mempersiapkan wajah untuk kamera. Tapi yang pertama ia lihat sebelum kamera-kamera itu adalah satu wajah di antara kerumunan yang wajahnya ia kenal bahkan dari jauh, bahkan di antara puluhan orang lain. Wajah yang dulu selalu ia cari di forum-forum sebagai tanda bahwa liputan hari itu akan jujur dan serius. Imam dan Hendra bertatapan selama tidak lebih dari 2 detik, di antara langkah Hendra yang tidak berhenti dan tangan Imam yang akhirnya mengangkat kamera. 2 detik itu tidak berisi apapun yang bisa dinarasikan dengan akurat. Bukan permintaan maaf, bukan pengakuan, bukan tuduhan. Hanya 2 orang yang sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka selama bertahun-tahun yang tidak punya nama yang pas, dan sekarang berdiri di 2 sisi dari garis yang tidak bisa dinegosiasi oleh siapapun. Di dalam mobil tahanan yang mulai bergerak meninggalkan halaman gedung bundar, Hendra mengeluarkan kartu nama itu, bukan untuk pertama kali, seperti yang sudah diceritakan, tapi untuk yang benar-benar terakhir kali ia membacanya dengan cahaya yang cukup. Aktivis pengawas publik, lawan korupsi, wujudkan keadilan. Tulisan itu tidak berubah, tidak akan pernah berubah. Tapi ada satu hal yang baru ia sadari hari ini yang tidak ia sadari dulu waktu pertama kali kartu itu dicetak. Di sudut kanan bawah kartu itu, dalam huruf yang sangat kecil, ada nomor telepon kantor LSM lama yang sudah tidak aktif sejak 2020. Dan di bawah nomor itu, dalam tanda kurung, tertulis nama alternatif kontak, Darwis Saputra. Ia tidak ingat waktu itu kenapa ia tulis nama Darwis di kartunya sendiri. Sekarang rasanya seperti sesuatu yang ia tahu jawabannya, tapi tidak bisa lagi ia ucapkan. Mobil tahanan itu sudah tidak terlihat dari halaman gedung bundar, tapi kerumunan di sana belum bubar. Seperti orang-orang yang sudah selesai menonton pertunjukan, tapi belum menemukan alasan untuk beranjak. Imam Fauzi berdiri di tempat yang sama sejak tadi. Kamera sudah turun dari bahunya, buku catatan sudah disaku. Di kerumunan itu ada percakapan-percakapan kecil yang ia dengar sepotong-sepotong. Nama Hendra disebut dengan nada yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menyebutnya. Ada yang seperti menyebut orang yang sudah lama mereka curigai. Ada yang seperti menyebut nama orang mati. Berita itu naik di semua platform dalam 1 jam, dengan foto yang sama, foto yang Imam ambil dari jarak yang terlalu dekat, sehingga wajah Hendra mengisi hampir seluruh frame. Foto yang tidak dramatis, tidak ada ekspresi yang bisa dengan mudah dijadikan thumbnail klikan. Tidak ada air mata, tidak ada rahang yang mengatup menahan sesuatu. Hanya wajah orang yang sedang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, yang kebetulan tangan kirinya terborgol, dan di dadanya ada rompi oranye. Editor Imam memilih foto itu justru karena itu. Terlalu biasa untuk situasi yang tidak biasa, dan justru itu yang bikin orang tidak bisa berhenti lihat. Di Depok, tetangga Ratna sudah tahu sebelum Ratna sendiri sampai di rumah. Begitulah cara berita bergerak di kompleks perumahan yang sudah cukup lama berdiri untuk saling mengenal nama kucing masing-masing. Ada tetangga yang langsung mengunci pagar. Ada yang berdiri di teras dengan gelas teh yang sudah dingin sambil berpura-pura menyiram tanaman. Satu orang yang paling sering mengobrol dengan Ratna di depan rumah, perempuan ibu 2 anak yang biasa curhat soal tagihan listrik, hari itu masuk ke dalam rumahnya tepat saat mobil Ratna membelok masuk ke gang. Ratna melihat itu. Ia parkir, turun, masuk ke rumah, mengunci pintu dari dalam. Selama 48 jam pertama, Ratna tidak membuka pintu untuk siapapun kecuali 1 orang. Adiknya yang datang dari Bogor dengan kereta dan naik ojek dari stasiun, yang mengetuk pintu dengan cara yang sudah mereka sepakati sejak kecil. 3 ketukan pendek, jeda, 1 ketukan panjang. Di dalam mereka tidak banyak bicara soal apa yang terjadi.
Adiknya masak sayur bening yang tidak pernah gagal di keluarga mereka waktu ada yang sakit atau berduka. Ratna makan 1 mangkuk penuh untuk pertama kalinya sejak 2 hari. Tidak ada yang mengomentari itu. Di kantor LSM di Tebet, Darwis mengadakan rapat internal sore hari setelah penangkapan itu. Bukan rapat khusus soal Hendra, tapi rapat rutin yang memang sudah terjadwal. Tidak ada yang menyebut nama Hendra secara langsung dalam rapat itu, tapi nama itu ada di ruangan dengan cara yang tidak perlu diucapkan. Di akhir rapat, ada staf muda yang bertanya, apakah LSM akan mengeluarkan pernyataan resmi? Darwis diam cukup lama sebelum menjawab bahwa mereka akan ikuti proses hukum yang berjalan dan tidak berspekulasi. Staf itu mengangguk, dengan cara orang yang menerima jawaban tapi belum selesai dengan pertanyaannya. Pernyataan resmi itu akhirnya keluar 3 hari kemudian. 2 paragraf yang sangat hati-hati, sangat terukur, sangat tidak mencerminkan apapun yang sebenarnya dirasakan oleh siapapun yang menandatanganinya. Darwis yang menulis draftnya sendiri, tengah malam, di mejanya yang sudah sepi. Ia tulis dan hapus kalimat pertama 11 kali sebelum akhirnya memilih kalimat yang paling sedikit bisa disalahpahami. Bukan karena ia tidak punya pendapat, tapi karena ia tahu bahwa pendapatnya yang paling jujur tentang Hendra tidak bisa muat dalam format pernyataan pers tanpa menyakiti hal-hal yang seharusnya tidak disakiti oleh siapapun dari luar. Imam menulis artikelnya dalam 2 sesi. Sesi pertama menghasilkan 3.000 kata yang kemudian ia hapus semua karena terdengar seperti ditulis oleh seseorang yang sedang membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Sesi kedua lebih pendek, lebih dingin, lebih akurat secara faktual, dan lebih jauh dari perasaannya sendiri. Yang naik ke redaksi adalah versi kedua itu, artikel yang bagus, yang beberapa rekan memuji keseimbangannya. Imam membaca pujian itu dan tidak tahu apakah keseimbangan itu adalah tanda profesionalisme atau tanda bahwa ia berhasil menyembunyikan sesuatu yang seharusnya terlihat. Ada satu detail yang tidak masuk ke artikel Imam, tapi ada di catatannya. Sumber internalnya di BUMN, bukan kolega yang memberikan kertas-kertas kecil itu, tapi sumber lain, menyebut bahwa amplop coklat yang disita itu berisi tidak hanya dokumen yang memberatkan Hendra, tapi juga catatan-catatan yang sebenarnya mengarah ke orang-orang yang lebih besar dari Hendra. Sumber itu bilang dengan cara yang hati-hati, amplop itu terlalu lengkap untuk seseorang yang tidak berniat memakainya untuk sesuatu. Imam menuliskan itu di halaman terpisah di buku catatannya, lalu menggambar lingkaran di sekelilingnya, lalu tidak melakukan apa-apa dengan informasi itu selama berminggu-minggu. Ratna kembali mengajar seminggu setelah penangkapan, bukan karena sudah siap, tapi karena kelas 4B tidak bisa ditinggalkan terlalu lama tanpa mulai mengembangkan kebiasaan yang susah diperbaiki. Rekan-rekan gurunya tidak langsung mengajaknya bicara soal itu, tidak langsung berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka menemukan titik tengah yang khas dari orang-orang yang sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa kadang tidak ada yang perlu dikatakan selain kehadiran yang biasa. Hanya kepala sekolah yang sempat berbisik singkat sebelum bel masuk bahwa posisi Ratna di sekolah tidak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar sekolah. Ratna berterima kasih dengan anggukan yang tidak berlebihan. Yang bocor ke tetangga-tetangga, ke forum-forum online, ke grup-grup alumni dan arisan yang tidak ada hubungannya langsung, adalah versi cerita yang sudah melewati terlalu banyak mulut untuk masih bisa disebut cerita. Ada yang bilang Hendra sudah korupsi sejak masih di LSM, ada yang bilang istrinya tahu dan diam karena ikut menikmati, ada yang bilang ini rekayasa lawan politik, ada yang bilang Hendra sengaja menyimpan amplop itu sebagai kartu truf yang tidak sempat dimainkan. Tidak ada versi yang sepenuhnya benar, tidak ada yang sepenuhnya salah, dan tidak ada satu versi pun yang cukup sunyi untuk menampung semua yang benar-benar terjadi. Hendra menjalani penahanan di rutan dengan cara yang membuat sesama tahanan tidak tahu harus menempatkannya di kategori mana. Ia bukan tipe yang mendominasi ruangan, bukan tipe yang menyendiri berlebihan. Ia membaca banyak buku-buku yang dimintakan oleh pengacaranya. Ia tidur lebih teratur dari sejak 2 tahun terakhir sebelum ini, dan itu adalah fakta yang terlalu ironis untuk ia renungkan terlalu dalam, maka ia tidak merenungkannya. Yang ia lakukan setiap pagi adalah duduk di tepi tempat tidurnya selama 5 menit sebelum berdiri, dengan cara orang yang sedang mengingat sesuatu atau mencoba tidak mengingat sesuatu, dan tidak jelas dari luar mana yang benar. Pengacaranya, perempuan muda yang lebih muda dari yang Hendra bayangkan, dengan cara kerja yang lebih sistematis dari siapapun yang pernah ia kenal, datang 2 kali seminggu. Ia tidak pernah bertanya hal-hal yang tidak perlu. Di pertemuan ketiga mereka, ia menyebut soal amplop coklat itu, bahwa isinya sedang dianalisis, bahwa ada beberapa dokumen di dalamnya yang secara teknis bisa dibaca kedua arah. Hendra mendengarkan dengan 2 tangannya terlipat di atas meja, seperti selalu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di cara ia mendengarkan. Sesuatu yang membuat pengacaranya berhenti sebentar di tengah kalimat dan bertanya apakah ada yang perlu ia tahu terlebih dulu. Hendra bilang tidak. Pengacaranya mencatatnya. Darwis akhirnya pergi mengunjungi Ratna di bulan kedua, bukan karena merasa wajib,
tapi karena ada titik di mana menghindari sesuatu terasa lebih berat dari menghadapinya. Ia membawa pisang goreng dari warung yang dulu jadi langganan ia dan Hendra waktu masih di LSM. Bukan karena simbolis, tapi karena warung itu memang di jalan yang ia lewati. Ratna membukakan pintu, mempersilahkan masuk, menyeduh teh. Mereka bicara tentang hal-hal yang tidak penting selama 20 menit pertama. Lalu Darwis meletakkan gelasnya dan bilang satu hal saja, yang membuat Ratna berhenti mengaduk tehnya dan melihat ke arah jendela selama cukup lama sebelum ia menjawab. Apa yang Darwis katakan dan apa yang Ratna jawab tidak perlu ada di sini. Di bulan ketiga ada perkembangan yang tidak banyak diliput, karena perkembangan hukum yang tidak dramatis memang jarang diliput. Nama-nama lain mulai muncul di berkas penyidikan. Nama yang lebih besar, posisi yang lebih tinggi, angka yang lebih besar dari angka yang pertama kali disebut waktu Hendra ditetapkan sebagai tersangka. Imam mendapat bocoran ini dari sumbernya dan langsung duduk dengan material yang sudah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Tiba-tiba banyak hal yang sebelumnya tidak tersambung mulai terlihat sambungannya. Dan sambungan itu mengarah ke tempat yang kalau ia jujur, sudah lama ia curigai tapi tidak pernah cukup berani untuk jadikan pusat investigasinya. Perempuan jaket abu-abu yang berdiri di pinggir kerumunan hari penangkapan itu tidak ada yang tahu namanya, dan memang tidak perlu ada yang tahu. Yang perlu dicatat adalah bahwa ia sudah berdiri di depan kantor LSM Hendra 12 tahun lalu dengan jaket yang berbeda, melaporkan kasus yang tidak pernah sampai ke media karena ada yang memastikan agar tidak sampai. Yang perlu dicatat adalah bahwa namanya ada di satu dokumen di dalam amplop coklat itu, bukan sebagai pelaku, bukan sebagai korban, tapi sebagai nama yang disebut oleh seseorang dalam konteks yang tidak pernah ditindaklanjuti. Ia tidak datang ke gedung bundar hari itu untuk menuntut atau merayakan. Ia datang hanya untuk menyaksikan bahwa waktu, dengan caranya yang tidak pernah tepat sasaran dan tidak pernah cukup cepat, kadang tetap bergerak juga. Ratna mulai mengirim pesan lagi ke Hendra melalui pengacaranya karena itu satu-satunya jalur yang tersedia. Bukan pesan panjang, bukan pesan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Pesan pertamanya hanya 4 kata. Pengacaranya meneruskan pesan itu tanpa komentar. Itu bukan tugasnya untuk berkomentar. Hendra membaca 4 kata itu, melipat kertasnya, dan menaruhnya di bawah buku yang sedang ia baca. 4 kata itu tidak perlu diungkapkan di sini, tapi ia bukan udah makan, dan bukan juga aku masih di sini, tapi dekat dengan keduanya. Imam akhirnya menerbitkan artikel keduanya, yang ini lebih panjang, lebih dalam, dengan nama-nama baru yang muncul, dan pola yang lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Artikel itu tidak menyebut Hendra sebagai pusat, karena memang bukan, dan Imam sudah cukup lama di bidang ini untuk tahu bahwa orang yang pertama tertangkap tidak selalu orang yang paling bertanggung jawab. Tapi ada satu paragraf di artikel itu yang berisi kalimat yang kemudian banyak dikutip. Kalimat yang Imam tulis jam 2 pagi, kalimat yang ia tidak hapus walaupun sempat mau, tentang bagaimana sistem korupsi paling kuat bukan yang dibangun oleh orang-orang jahat, tapi yang berhasil mengajak orang-orang baik untuk ikut membangunnya sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang ingat kapan dimulainya. Di kantor LSM, staf muda yang bertanya soal pernyataan resmi itu akhirnya menulis sesuatu sendiri, bukan pernyataan resmi, tapi esai panjang di platform pribadinya, yang judulnya tidak menyebut nama siapapun, tapi semua yang membacanya tahu tentang siapa esai itu. Darwis membacanya malam itu dan tidak menghapusnya dari feed yang ia ikuti, tidak mengomentarinya, tidak membagikannya. Ia hanya membacanya sampai habis, lalu menutup layarnya dan melihat keluar jendela kantornya yang menghadap ke jalan yang sama dengan 12 tahun lalu. Jalan yang dulu sering dilalui Hendra dengan motor tua dan helm yang tidak pernah pas di kepalanya. Ada yang berubah di rumah Cilandak setelah sebulan. Ratna memindahkan bingkai foto dari ruang tamu ke kamar tidur. Bukan foto pernikahan, bukan foto keluarga, tapi foto yang sama dengan yang ada di meja kerja Hendra di kantor. Foto yang Ratna sendiri yang ambil di forum 2018 itu. Foto yang sekarang ada di semua artikel berita sebagai foto arsip. Ia tidak memindahkannya karena malu. Ia memindahkannya karena ia tidak mau foto itu dilihat oleh orang-orang yang tidak akan pernah bisa memandangnya dengan cara yang benar, dengan konteks yang cukup, dengan rasa hormat yang minimal terhadap semua yang ada di balik satu frame foto. Di akhir bulan ketiga penahanan, pengacara Hendra datang dengan kabar tentang perkembangan berkas yang membuat sesinya hari itu lebih panjang dari biasanya. Setelah pengacaranya pergi, Hendra duduk sendirian di ruang kunjungan yang sekarang sudah kosong. Kursi plastik yang sama, meja yang sama, lampu yang sama. Ia memasukkan tangannya ke saku jaket hitam yang selalu ia kenakan dalam setiap sesi, dan jarinya menemukan bukan kunci laci, bukan kartu nama, tapi sesuatu yang jauh lebih kecil dan lebih lama ada di sana. Setengah lembar kertas terlipat, tulisan tangan Darwis dari 12 tahun lalu, yang isinya adalah daftar nama-nama yang mereka
sepakati tidak boleh dipercaya dalam gerakan mereka, nama-nama yang kini sebagian besar ada di berkas penyidikan, di sisi yang sama dengan Hendra, atau di sisi yang masih belum tersentuh sama sekali. Kertas terlipat itu, daftar nama tulisan tangan Darwis dari 12 tahun lalu, tidak Hendra kembalikan ke sakunya malam itu. Ia letakkan di atas meja, rata, dan ia baca satu persatu nama yang ada di sana, sampai ia hafal urutannya. Lalu ia lipat kembali dengan lipatan yang berbeda dari sebelumnya, lipatan yang lebih kecil, lebih rapat, dan ia masukkan ke saku paling dalam jaketnya. Saku yang sama dengan tempat kartu nama itu dulu ia temukan. Dua benda yang tidak pernah seharusnya ada di tempat yang sama. Tapi begitulah cara saku jaket tua bekerja. Ia menyimpan apapun yang dimasukkan, tanpa bertanya kenapa. 6 bulan setelah penangkapan, persidangan belum mulai, berkas masih berjalan, nama-nama baru masih bermunculan. Angka-angka masih dihitung ulang oleh orang-orang yang pekerjaannya menghitung angka yang sengaja dikecaukan. Hendra masih di rutan, masih membaca, masih tidur lebih teratur dari 2 tahun terakhir sebelum ini. Yang berubah adalah cara orang-orang di luar berbicara tentang kasusnya. Dari kencang menjadi pelan, dari pelan menjadi sesekali, dari sesekali menjadi hanya kalau ada perkembangan baru yang cukup besar untuk dijadikan alasan mengingat kembali. Ratna tidak pernah absen mengajar sejak ia kembali ke sekolah. Tidak satu hari pun. Bahkan di hari-hari yang ia akui dalam dirinya sendiri adalah hari yang berat. Kelas 4B tidak tahu apa yang sedang terjadi di kehidupan guru mereka. Dan Ratna memastikan itu. Ia datang dengan pakaian yang rapi, suara yang stabil. Cara menjelaskan matematika yang tetap sabar bahkan untuk anak yang sudah 3 kali salah di soal yang sama. Hanya sekali, di suatu siang, ketika seorang murid bertanya kenapa orang yang jahat tidak langsung dihukum. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Hanya muncul begitu saja dari kepala anak 9 tahun. Ratna berhenti sebentar sebelum menjawab. Jawabannya benar secara pedagogis. Tapi ia butuh 2 detik lebih dari biasanya untuk menemukannya. Darwis mulai menulis sesuatu yang bukan untuk publikasi. Bukan laporan, bukan pernyataan, bukan panduan advokasi. Ia menulis di buku catatan fisik yang ia beli dari toko alat tulis yang masih ada di Tebet. Buku dengan cover hitam yang tidak ada tulisan apapun di luarnya. Ia menulis soal 20 tahun gerakan yang ia dan Hendra jalani bersama. Bukan dengan cara nostalgis. Bukan dengan cara yang mencoba memaklumi segalanya. Ia menulis dengan cara orang yang sedang mencoba memahami di mana persisnya sesuatu mulai retak. Dan menemukan bahwa jawabannya tidak sesederhana satu momen. Satu keputusan. Satu titik yang bisa ditunjuk dengan jelas. Imam Fauzi menerima penghargaan jurnalisme investigasi di bulan ke-7. Untuk rangkaian artikelnya tentang korupsi tata kelola nikel. Yang sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari sekadar satu kasus satu tersangka. Ia naik ke panggung. Menerima trofi. Mengucapkan terima kasih yang singkat dan tidak berlebihan. Di meja tamu. Ada beberapa jurnalis senior yang bertepuk tangan dengan cara yang genuine. Ada satu kursi kosong di barisan keempat. Tidak ada yang memesan tempat duduk itu untuk siapapun secara khusus. Tapi Imam melihat kursi kosong itu dari atas panggung. Dan matanya berhenti di sana 1 detik lebih dari seharusnya. Perempuan jaket abu-abu itu, yang namanya ada di satu dokumen dalam amplop coklat yang sudah jadi barang bukti, tidak pernah dihubungi oleh siapapun secara resmi. Kasusnya dari 12 tahun lalu sudah lewat masa daluarsa, sudah tidak ada di radar siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia menjalani hidupnya seperti sebelumnya, bekerja, pulang, memasak, tidur. Tapi ada satu hal kecil yang berubah sejak hari di depan gedung bundar itu. Ia tidak lagi merasa perlu melewati jalan yang lebih jauh untuk menghindari kantor-kantor pemerintahan di kotanya. Bukan karena kasusnya selesai, tapi karena ada sesuatu yang terasa berbeda ketika kamu sudah menyaksikan bahwa bahkan orang yang dulu berteriak paling keras pun bisa berakhir di tempat yang sama. Di rutan, ada satu tahanan lain yang mulai sering duduk di dekat Hendra waktu jam bebas, bukan karena mereka akrab, tapi karena orang itu suka mendengar Hendra bicara. Hendra tidak banyak bicara, tapi kalau bicara, ia bicara dengan cara yang membuat orang merasa bahwa ada sesuatu yang penting sedang disampaikan, bahkan kalau topiknya hanya soal cara membaca laporan keuangan atau sejarah regulasi pertambangan. Suatu hari, orang itu bertanya apakah Hendra menyesal. Hendra tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah jendela kecil yang menghadap ke tembok, seperti yang sudah jadi kebiasaannya. Jawabannya ketika akhirnya keluar, tidak mengonfirmasi dan tidak menyangkal. Tapi orang itu tidak bertanya lagi setelah itu. Ratna pergi mengunjungi Hendra untuk pertama kalinya di bulan ke-8. Bukan karena baru siap, tapi karena pengacaranya bilang ada hal-hal yang perlu didiskusikan yang lebih baik disampaikan langsung. Mereka duduk di 2 sisi meja dengan pengawas yang berdiri di pojok.
30 menit. Ratna bicara tentang hal-hal yang perlu diurus, rumah, rekening, beberapa surat yang butuh tanda tangannya. Hendra menjawab semua itu. Di 8 menit terakhir, setelah semua hal praktis selesai, mereka diam. Bukan diam yang tidak nyaman, diam dua orang yang sudah terlalu lama bersama untuk merasa perlu mengisi setiap jeda. Pengawas di pojok melihat jam tangannya 2 kali selama 8 menit itu. Staf muda LSM yang menulis esai itu, yang judulnya tidak menyebut nama siapapun tapi semua tahu tentang siapa, bertemu Imam secara tidak sengaja di sebuah diskusi publik soal reformasi pengawasan BUMN. Mereka ngobrol sebentar di luar ruangan, di koridor yang baunya khas gedung tua dengan AC yang tidak merata. Staf muda itu bertanya, apakah Imam percaya bahwa ada yang memang berniat baik tapi kemudian tersesat, atau semua orang di posisi seperti itu memang sudah tahu dari awal kemana mereka pergi. Imam tidak langsung menjawab. Ia klik ballpointnya 3 kali, kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Lalu ia bilang bahwa pertanyaan itu mungkin yang paling penting, tapi juga yang paling susah dibuktikan secara jurnalistik. Dan itulah yang membuatnya tidak tidur nyenyak sejak 8 bulan lalu. Darwis menyelesaikan buku catatan hitamnya di bulan ke-9. 204 halaman, tulisan tangan, tidak ada rencana untuk diterbitkan atau dibagikan ke siapapun. Di halaman terakhir, ia menulis 1 kalimat saja, lalu menutup bukunya. Ia menaruh buku itu di laci mejanya, bukan laci kiri, bukan laci kanan, tapi laci tengah yang biasanya hanya berisi pulpen dan penggaris. Ia tidak membukanya lagi, tapi ia juga tidak membuangnya. Ada hal-hal yang tidak butuh pembaca untuk tetap penting. Cukup bahwa ia ditulis, cukup bahwa ada yang mau menanggungnya sampai selesai. Di bulan ke-10, amplop coklat itu mulai disebut di persidangan kasus yang lebih besar. Nama-nama dari daftar yang lebih panjang, angka yang lebih besar, pola yang lebih sistematis dari yang terlihat di permukaan satu kasus. Hendra bersaksi 1 kali, duduk di kursi saksi dengan cara yang sama seperti ia duduk di semua kursi selama setahun terakhir ini. Tidak membungkuk, tidak terlalu tegak, tepat di titik tengah yang tidak menandakan apapun, kecuali seseorang yang sedang mencoba hadir di tempat yang tidak pernah ia bayangkan jadi tempatnya. Kesaksiannya tidak dramatis, tapi ada beberapa kalimat di sana yang kemudian dikutip pengacara pihak lain dalam persidangan berbeda, dikutip sebagai argumen yang tidak bisa dengan mudah dibantah. Imam hadir di persidangan itu sebagai jurnalis, duduk di barisan wartawan, buku catatan di tangan. Waktu Hendra masuk ke ruang sidang, mereka tidak bertatapan. Waktu Hendra keluar setelah memberikan kesaksian, mereka juga tidak bertatapan. Tapi di perjalanan pulang, di atas KRL yang sesak, Imam membuka halaman baru di buku catatannya dan menulis, bukan catatan liputan, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang ia tidak berikan judul. Ia menulis selama 2 stasiun, lalu menutup bukunya dan tidak membukanya lagi sampai tiba di rumah. Di rumah ia tidak membuka halaman itu. Ia taruh buku itu di rak, di antara puluhan buku catatan lain dari tahun-tahun sebelumnya, dan pergi tidur. Setahun setelah penangkapan, ada peringatan di sebuah forum anti korupsi. Bukan peringatan yang menyebut nama Hendra, bukan yang menghindari menyebutnya. Hanya forum rutin tahunan yang tahun ini terasa berbeda bagi orang-orang yang sudah cukup lama terlibat untuk tahu bedanya. Darwis hadir dan berbicara, bukan soal kasus, bukan soal nama siapapun. Ia bicara soal hal yang sudah lama ingin ia sampaikan, tapi selalu merasa belum waktunya. Bahwa gerakan yang tidak punya cara untuk menghadapi pengkhianatan dari dalamnya sendiri adalah gerakan yang tidak siap untuk bertahan lama. Ruangan itu tidak merespons dengan tepuk tangan yang riuh, tapi tidak ada yang berdehem atau melihat ke HP mereka selama Darwis berbicara. Ratna mulai pergi jalan pagi lagi, sesuatu yang ia hentikan sejak beberapa tahun lalu karena tidak ada waktu, atau lebih tepatnya karena ada hal-hal lain yang selalu terasa lebih mendesak. Ia jalan sendiri, jam 5 lebih sedikit, rute yang memutar melewati taman kecil di ujung kompleks yang pohon-pohonnya sudah cukup tua untuk memberikan bayangan bahkan di pagi hari. Ia tidak pakai earphone, tidak bawa HP, tidak membuktikan apapun kepada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ia hanya jalan. Dan di suatu pagi, setelah beberapa minggu jalan pagi ini, ia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya waktu dalam harinya di mana ia tidak sedang memikirkan apapun yang perlu dipikirkan, dan bahwa itu sudah cukup. Hendra menulis surat, bukan ke Ratna, bukan ke pengacaranya, bukan ke siapapun yang namanya sudah disebut di cerita ini. Ia menulis ke Darwis. Suratnya tidak panjang, 2 halaman, tulisan tangan yang lebih rapi dari yang biasanya ia tulis, karena ia sadar ini akan dibaca oleh seseorang yang mengenalnya terlalu baik untuk ditipu oleh kata-kata yang tidak sungguh-sungguh dipilih. Di surat itu tidak ada permintaan maaf yang eksplisit,
bukan karena tidak ada yang perlu dimaafkan, tapi karena Hendra tahu bahwa Darwis bukan tipe orang yang butuh kata-kata itu untuk memulai memaafkan atau memutuskan untuk tidak memaafkan. Di baris terakhir, Hendra menulis satu pertanyaan yang tidak ia beri tanda tanya di akhirnya, seolah ia tidak yakin apakah itu memang pertanyaan atau pernyataan atau sesuatu yang tidak punya kategori. Darwis menerima surat itu 3 minggu kemudian. Sistem pos rutan memang tidak secepat itu. Ia membacanya di mejanya, di kantor yang sudah sepi sore hari. Ia membacanya 2 kali. Lalu ia taruh suratnya di atas meja dan mulai menulis balasan di kertas yang ia ambil dari printer, kertas HVS biasa, bukan kertas surat. Ia menulis cepat, seperti orang yang sudah tahu mau bilang apa, tapi harus menunggu medium yang tepat untuk mengatakannya. Balasannya lebih panjang dari surat Hendra, tapi yang ia kirimkan ke rutan hanya setengah dari yang ia tulis. Setengah lainnya ia lipat terpisah. Ia masukkan ke laci tengah mejanya, di sebelah buku catatan hitam yang sudah penuh. Di suatu malam yang tidak istimewa, Imam membuka kembali halaman yang ia tulis di KRL itu. Halaman tanpa judul yang tidak ia sentuh sejak ia taruh di rak. Ia baca apa yang ia tulis. Beberapa kalimat tidak ia mengerti lagi sekarang. Bukan karena tulisannya jelek, tapi karena ternyata ada hal-hal yang hanya masuk akal di kepala seseorang dalam momen tertentu, yang tidak bisa sepenuhnya dipindahkan ke momen lain. Ia tidak menghapus halaman itu, tapi ia juga tidak menambahkan apapun. Ia tutup buku itu, taruh kembali di rak, dan pergi membuat kopi. Kopi dari warung keliling yang sekarang ada di dekat rumahnya. Kopi yang ia beli bukan karena kafe terdekat tutup, tapi karena ia mulai mengerti kenapa seseorang memilih kopi yang sama dari tempat yang sama setiap hari, bahkan kalau ada pilihan yang lebih baik di dekatnya. Ratna menemukan sesuatu waktu membereskan lemari. Jaket hitam tua yang tidak ikut di bawah Hendra, yang tertinggal di pojokan paling dalam di belakang jas yang sudah tidak muat. Ia keluarkan jaket itu, menaruhnya di tempat tidur. Ia memeriksa saku-sakunya satu persatu, dengan cara orang yang mau mencuci baju, bukan dengan cara orang yang sedang mencari sesuatu. Di saku paling dalam, saku yang lebih dalam dari yang ia tahu ada di jaket itu, ia menemukan kunci kecil, logam, tanpa gantungan, tanpa label. Ia tidak tahu kunci apa itu. Ia tidak punya cara untuk mengetahuinya sekarang. Ia pegang kunci itu di telapak tangannya selama beberapa detik, lalu ia taruh di atas nakas di sisi tempat tidurnya, sisi yang bukan sisinya. Persidangan belum selesai, mungkin akan selesai tahun depan, mungkin lebih. Nama-nama baru masih muncul, angka-angka masih diperdebatkan, dokumen-dokumen masih diinterpretasi oleh pihak-pihak yang masing-masing punya kepentingan untuk membaca hal yang sama dengan cara yang berbeda. Hendra masih di rutan, Darwis masih di LSM yang sekarang punya AC dan printer yang tidak macet. Ratna masih mengajar kelas 4B. Imam masih menulis dengan buku catatan fisik dan ballpoint yang diklik 3 kali sebelum mulai. Perempuan jaket abu-abu itu masih tidak memutar jalan untuk menghindari kantor-kantor pemerintahan. Tidak ada yang selesai. Tidak ada yang bisa selesai dengan cara yang membuat semua orang di dalamnya bisa benar-benar meletakkan sesuatu dan pergi. Di rutan, malam itu, Hendra berbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit yang sudah ia hafal setiap retak dan noda catnya. Di saku jaket yang terlipat di kursi di sudut kamarnya, ada kartu nama yang sudah menguning, ada setengah lembar kertas lipatan kecil, ada kunci yang tidak lagi punya pintu, dan di antara semua itu, di lipatan paling dalam dari kain yang sudah lusuh, ada sesuatu yang tidak pernah disebut sebelumnya, secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang bukan tulisan Hendra, bukan tulisan Darwis, bukan tulisan siapapun yang namanya ada di cerita ini, hanya 2 kalimat. Hendra sudah membacanya berkali-kali sejak pertama menemukannya, sudah hafal kata per katanya, sudah berhenti mencoba mencari tahu siapa yang menyelipkannya dan kapan. Yang masih ia pikirkan, bahkan malam ini, bahkan setelah semua yang sudah terjadi, bukan isi kalimat pertama, tapi kalimat kedua, yang pendek, yang selesai di tengah-tengah tanpa tanda titik, seolah orang yang menulis itu berhenti bukan karena sudah selesai berkata, tapi karena tiba-tiba tidak yakin, apakah kata-kata berikutnya akan membuat sesuatu lebih baik, atau justru sebaliknya. Imam akhirnya nulis sesuatu di buku catatannya yang bukan laporan, bukan investigasi, bukan catatan wawancara. Sesuatu yang gak dia kasih judul. Di rumah, dia gak buka halaman itu lagi. Dia taruh bukunya di rak, di antara puluhan buku catatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pergi tidur. Itulah yang paling jujur dari cerita seperti ini. Gak semua pertanyaan punya jawaban yang bisa ditulis. Gak semua yang kita temukan bisa jadi artikel. Kadang ada hal-hal yang cukup kita tahu sendiri, lalu kita taruh di tempat yang aman, dan kita coba tidur.
Hendra masih menatap langit-langit itu. Mungkin masih memikirkan kalimat kedua di secari kertas itu, kalimat yang berhenti di tengah tanpa tanda titik. Tulis di komentar, menurut kamu, kalimat kedua itu isinya apa? Saya penasaran dengan versi kalian. Like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Masih banyak cerita seperti ini yang perlu didengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.